Qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. La ilaha illallah antallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wa mimma yazidu fil umri albirru wa tarkul adha wa tawqirus suyukhi wa silatur rahim. Wa ayyakula hina yusbihu wa yumsi kulla yawmin thalatha marrat. Subhanallah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsi wa la ilaha illallah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsi wallahu akbar mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal ars. Wa ayakhtariza an qatil asjari rutbati illa inda darurati wa isbagul wudu'i was salatu bita'zimi wal qiranu bainal haji wal umrati wa hifdus siha wa la budda ay yata'allama syai'an min at-tibi wa yatabarraka bil atharil waridati fit tibi alladhi jama'ahu Syekhul Imam Abul Abbas al-Mustaghfiriyu fi kitabihil musamma bi tibbin nabiyyi alaihi salatu wassalam yajiduhu man yatlubuhu walhamdulillahi ala tamami wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin afdalur rusulil kiram wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari dan membaca ayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kita akan menyelesaikan pembacaan kita dari kitab Ta'lim Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji, yang alhamdulillah kita sudah berada di fase terakhir, yaitu bab tentang amalan-amalan yang bisa menambah rezeki dan juga menambah umur. Di antara amalan yang bisa menambah rezeki dan umur, kata al-muallif, yaitu kita disuruh memperbanyak baca zikir, terutama di waktu pagi. Dan zikir yang sudah kita bacakan tadi, itulah zikir-zikir yang dianjurkan untuk kita baca, dan ini tidak kita jelaskan, tinggal kita baca saja adkarnya yang begitu panjang ya, kita bisa baca. Langsung saja kita melanjutkan setelah membaca zikir. Kemudian beliau mengatakan lagi dalam kitabnya, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fidarain amin wa mimma yazidu fil umri. Itu setelah membaca zikir semuanya sudah ada kalimat wa mimma yazidu fil umri. Dan di antara apa-apa yang bisa menambah umur adalah albir, yaitu berbakti sama orang tua. Ini adalah amalan yang luar biasa. Ini tentunya berdasarkan hadis, la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang bisa menambah umur yang lebih hebat daripada albir. La yazidu fil umri illa albir. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada beberapa amalan yang bisa menambah umur, tapi yang paling hebat, yang paling utama adalah albirru, yaitu berbakti sama orang tua. Kemudian watarkul ada, dan meninggalkan hal-hal yang dapat mengganggu orang. Artinya kita jangan sampai melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain merasa terganggu. Maka tinggalkan hal-hal yang mengganggu orang, yang bisa mengusik orang. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, pikirkan apakah ini menimbulkan gangguan untuk orang lain, mengganggu orang lain baik perkataan dan perbuatan, hindarkan. Kenapa? Karena memang kalau kita banyak melakukan hal-hal yang membuat orang lain terusik atau merasa terganggu, mau tidak mau mereka akhirnya secara tidak langsung itu mendoakan keburukan untuk kita. Kenapa? Karena mungkin dengan suara kita akhirnya tidak suka dengan suara kita, bising. Jangan-jangan saat kita sakit nggak bisa ngomong lagi, kira alhamdulillah jadi saya agak tenang. Jadi seakan-akan keburukan itu diharapkan terjadi pada diri kita. Kenapa? Karena kita mengganggu orang. Maka kalau seandainya perbuatan kita itu tidak mengusik orang, apalagi nyenengin orang, itu tentunya akan menjadi doa untuk kita.
Bahkan kalau kita nggak melakukan kebaikan itu, orang itu akan rindu dan mungkin boleh jadi dia mengangkat tangan dan berdoa untuk kebaikan kita. Maka di sini tarkul adab. Kemudian wa tauqiru syuyukhi, dan memuliakan dan menghormati asyuyukh, yaitu orang-orang tua. Kita hormati orang-orang tua, kita muliakan orang-orang tua. Asyuyukh ini nggak mesti ulama. Kalau ulama sudah jelas, yaitu tauqirul ulama sudah jelas. Syuyukh umum, siapa saja orang yang sudah lanjut usia, hendaklah muliakan mereka, hendaklah kita hormati mereka. Ini penghormatan, pemuliaan terhadap mereka merupakan salah satu amalan yang bisa menambah umur dan juga menambah rezeki. Wasilaturrahim, dan tentunya silaturahim. Ini hadis sangat terkenal sekali dari Anas bin Malik, man sarrahu an yubsatalahu fi rizqi wa yubsalahu fi athari falyasil rahimah, yaitu siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, diberikan keberkahan di dalam umurnya, falyasil rahimah, sambung tali silaturahim. Kalau tauqir syuyukh itu hadisnya ada, yaitu hadis Bukhari Muslim, inna min ijlalillah, sesungguhnya di antara memuliakan Allah, inna min ijlalillah, ijlal yaitu asyaib al-muslim, ijlalu di syaib al-muslim, memuliakan orang yang mempunyai ubat sementara dia sudah, tentunya memuliakan seseorang yang berubat dalam keadaan Islam. Artinya memuliakan orang tua muslim, itu nggak mesti ulama tadi. Di syaib al-muslim itu orang yang mempunyai syaib, yang mempunyai ubat al-muslim, dan dia beragama Islam. Kemudian yaitu ijlal hamil Quran, itu juga salah satunya, yaitu memuliakan orang yang membawa Al-Quran, maksudnya ulama. Dikatakan wa ijlal, dikatakan hamil Quran, wa ijlal as-sultan idriyatul muqsid, imam yang adil, imam yang jujur, imam yang atau pemimpin yang adil. Itu kata Rasulullah SAW, di antara cara memuliakan Allah adalah memuliakan orang tua muslim, kemudian memuliakan hamil Quran, itu pembawa Al-Quran, artinya ulama, dan memuliakan al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Itu tentunya semua yang disebutkan oleh al-muallif ini semuanya berdalil ya, al-birru wa tarkul adha wa tawqir syuyukh wa silaturahim wa an yaqula hina yusbih wa hina yumsi kulla yawmin 3 marrat, yaitu membaca doa ini lagi, yaitu doa-doa ini tentunya saya tidak bahas karena panjang ya. Subhanallah milul mizan wa muntahal ilm wa mublagh ridha wa zinatul arsy wa la ilaha illallah mulil mizan wa muntahal ilm wa mublagh ridha wa zinatul arsy wallahu akbar milul mizan, dan seterusnya kita baca sampai dikatakan kemudian wa an, setelah dikir baca tadi, wa an yahtariza, dan hendaklah dia menghindari anqatil asjari ratbati, yaitu memotong, memotek, mematahkan al-asjar ar-ratbah, yaitu pohon-pohon yang ar-ratbah yang basah, yang maksudnya masih hidup. Jangan merusak pepohonan yang masih hidup, illa inda darurati, kecuali saat darurah. Jadi jangan suka motekin pohon dedaunan yang masih basah, yang masih hidup, ratbahnya ini adalah masih hidup maksudnya. Lain kalau sudah kering mati itu boleh. Tapi kalau tidak jangan. Kenapa? Tentunya alasannya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddus al-azizil hakim, bahwa dalam surat Al-Jumu'ah Allah katakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Berarti pepohonan juga bertasbih. Dalam surat sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, yaitu sabbahalillah, telah bertasbih. Jadi pepohonan ini termasuk ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, ini semua bertasbih. Jadi bertasbihnya pepohonan ini kalau kita matiin, kita potek, berarti dia berhenti tasbihnya. Nah ini makanya kata para ulama itu, kalau kita punya pohon, kita pelihara, kita sirami, maka setiap tasbihnya kita dapat. Kenapa? Karena sebab kita siram dia hidup. Dengan sebab kita siram dia berzikir, berarti antum juga dapat apa? Dapat pahala. Begitu juga ketika kita matiin dia juga menyebabkan apa? Putusnya, bertasbihnya pepohonan tadi. Jadi ini
semua ini luar biasa, disuruh untuk kita jangan iseng. Jangan kita suka tangan ini yang menghentikan apa? Kalau menghentikan tasbihnya pepohonan saja menghilangkan rezeki, bagaimana kalau menghentikan tasbihnya orang? Ini orang lagi zikir, lagi taklim, dialingin, dihalang-halangi supaya tidak berzikir, supaya tidak bertasbih. Itu akan mencabut keberkahan rezeki, akan menghilangkan keberkahan umur. Ini tentunya pelajaran yang harus kita jaga, jangan sampai kita merusak, jangan sampai kita menghentikan zikirnya alam ini. Nah ini tentunya ayah tariza an qatil asjari ar-radbati illa idza darura. Kemudian wa'an, yaitu sekian wa ayah tariza an qatil asjar wa radba illa idza darura wa isbaghul wudu wa shalah bit ta'dhimi, yaitu wa isbaghul wudu dan menyempurnakan wudu. Nah, kita tentunya walaupun musim dingin begini tetap kita anjurin untuk apa, diberitakan untuk isbaghul wudu, karena Rasulullah pernah bilang dalam hadis Bukhari Muslim, hal adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa bihi darajat. Rasulullah pernah ngasih tahu sama sahabat, mau enggak kalian saya kasih tahu amalan yang bisa yamhu bil khataya, yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan, wa yarfa bihi darajat, dan meninggikan derajat. Baru sahabat bilang, kami mau ya Rasul, apa itu amalan yang bisa meninggikan derajat, menghapus dosa? Maka Rasulullah bilang, isbaghul wudu alal makarih, isbaghul wudu alal makarih, wa intidaru shalah ba'da shalah, wa kathratul khuta ilal masajid. Kata Rasulullah, isbaghul wudu alal makarih, menjaga, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan makarih. Makarih itu misalkan kayak jam segini, ini lagi dingin-dinginnya nih. Yang enak emang berikut buat tidur, apalagi batal wudu. Ya Allah, ini lagi begini dingin, batal wudu lagi kan dingin tuh wudu. Itu namanya isbaghul wudu alal makarih. Tetap walaupun dalam keadaan makruh, dalam keadaan nggak senang kena dingin, tapi tetap aja kalau batal kita wudu. Terus wudunya sempurna lagi, walaupun dalam keadaan dingin. Nah, enaknya nggak wudu, tapi mau taklim di wudu, padahal dingin. Nah itu namanya isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan, menjaga wudu walaupun dalam keadaan kondisi yang tidak disukai. Wa kathratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Kalau dulu masjid masuk juga kata para ulama adalah majalisul ilmi, majalisul dzikir, banyak melangkah. Jadi datangnya kita ke masjid, datangnya kita majelis taklim, datangnya ke majelis ilmu, majelis dzikir, majalisul khair, majelis-majelis yang bagus, majelis-majelis yang baik, maka itu juga menjadi apa? Yamhullahu bil khataya wa yarfa bihi ad-darajat. Kemudian juga wantidharu shalah ba'da shalah, yaitu menunggu waktu sholat setelah mendirikan sholat. Ini tentunya adalah isbaghul wudu. Wassalatu bi ta'dhim, dan mendirikan sholat dengan penuh keagungan, yaitu sholatnya jangan asal, sholatnya dengan apa? Khusyuk, dengan bagus, dengan ta'dhim. Karena sebenarnya kita sudah jelaskan, seorang ketika sholat itu sedang apa? Berdialog dengan Allah, dia sedang berhadapan dengan Allah, maka harus kita bertakdim. Wal Qur'anu, dan juga maksudnya apa ini wal Qur'an bainal haji wal umrah? Ada yang mengatakan wal Qur'an yaitu maksudnya qiraatul Qur'an. Wa qiraatul Qur'an yaitu dan membaca Al-Qur'an bainal haji wal umrah, antara ibadah haji dan umrah. Ada yang bilang bukan Qur'an nih, wal qiran, yaitu melakukan ibadah haji secara qiran. Ini kalimat ini wal Qur'an bainal haji wal umrah itu kalau diterjemahkan, dan Al-Qur'an antara haji dan umrah. Ini di dalam penjelasan kalimat antara Al-Qur'an dan haji dan umrah. Kemudian di sini ada keterangan wal Qur'an bikasril qaf wa makna bainal haji wal umrah wa hifdzusahan. Tentunya tadi kalau di dalam kitab kita maksudnya wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, artinya banyak membaca Al-Qur'an. Orang yang banyak membaca Al-Qur'an juga mendatangkan rezeki. Orang yang banyak baca Qur'an juga mendatangkan sehat. Itu baca Qur'an. Bahkan kita sekarang sudah banyak terapi terapi dengan cara membaca Al-Qur'an. Itu sangat banyak sekarang mulai dibuat oleh para ulama. Paling menonjol terapi dari kepikunan. Terapi dari kepikunan baca Quran.
Orang yang sering baca Quran itu menghilangkan apa? Pikun. Apalagi yang hafal di murjaah terus itu menghilangkan pikun. Orang pikun itu karena kurang berpikir. Ketika dia biasa berpikir banyak, kerja begitu aktif ini otak, ketika pensiun langsung apa? Tak berhenti. Nah itu bisa menjadi sebab bahaya itu. Makanya kata para ulama, orang Islam nggak berhenti dengan pensiun. Pensiun tetap aja dikir. Apalagi setelah pensiun tambah banyak dikirnya. Yang tadinya nggak isyraq sekarang isyraq. Sholatnya nunggu kan biasa, habis sholat subuh langsung jalan, sekarang dia bukan berzikir. Itu justru zikir itu, apalagi baca Quran itu terapi untuk menghilangkan apa? Pikun. Dia nggak mau berpikir, apalagi yang udah hafal diulang-ulang. Walaupun nggak hafal semua apa yang kita punya ayat-ayat Al-Quran di murojaah terus itu menguatkan apa? Nah ini tentunya menambah rizki. Selain menambah rizki juga menambah apa? Sehat, menambah umur. Ini karena judulnya adalah ziyadatu fi rizq wal umur, yaitu nambah rizki dan umur. Kemudian nah ini wa qiraatul Quran. Kemudian al-haji wal umrah artinya tabi'u bainal haji wal umrah, yaitu kalau punya rizki berangkat haji, kalau punya rizki punya umrah. Itu pembuka pintu rizki. Karena memang sering kita dengar apa kata Rasulullah SAW, yanfi, yaitu al-faqr, yaitu al-hajj wal umrah yanfiyani al-faqr. Bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW, al-hajj wal umrah, haji dan umrah yanfiyani al-faqr. Keduanya itu menghilangkan apa? Sifat faqr, kemiskinan. Kama yanfi al-qir khabathal hadid. Seperti amplas menghilangkan karat-karat besi. Jadi nggak ada cerita orang haji jadi apa? Jadi miskin. Nggak ada orang yang umroh gara-gara umroh jadi apa? Miskin. Kenapa? Karena itu adalah ibadah yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW dan juga ayat Al-Quran begitu banyak. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah itu dilipat gandakan, dan orang yang mengeluarkan uang untuk umroh dan haji itu dihitung sedekah. Itu dihitung sedekah. Dikatakan bahwa harta yang dikeluarkan untuk haji itu adalah sedekah, yang dikeluarkan untuk umroh adalah sedekah. Jarang-jarang kita sedekah 50 juta untuk haji keluar duit tuh. Atau berhaji yang mahal misalkan berapa? 300. Itu bukannya buang begitu aja, nggak sia-sia, jangan dianggap sia-sia. Itu adalah merupakan sedekah kita. Itu adalah sedekah. Sedekah tapi kita pakai, bukan kasih ke orang, tapi sedekah kita pakai. Nah ini dikatakan al-hajj wal umrah yanfiyani al-fadl kama yanfi al-qir khabathal hadid. Itu adalah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang bisa menghilangkan kemiskinan dan juga mendatangkan rezeki, hifdzus shihah, yaitu tentunya apa? Menjaga kesehatan. Tetap kita harus hidup dengan apa? Kesehatan. Pola hidup kita harus juga sehat. Dari tidur kita, jangan kita amalin semuanya tapi tidur malam kagak. Makan juga dilewatkan sembarangan, nggak boleh. Tentunya kita tetap harus apa? Cara sehat. Dan yang paling bagus tentunya cara sehat ala Nabi Muhammad SAW. Kemudian hifdzus shihah ini jelas ya, kita sudah pahami tentang menjaga kesehatan. Wala budda ayyata'allama syai'an minad tib, dan harus belajar sesuatu dari kedokteran, dari kesehatan. Maksudnya kita harus tahu ilmu-ilmu tentang kesehatan. Ini makanan sehat apa enggak, minuman sehat apa tidak, cara hidup begini sehat apa tidak, itu harus tahu juga. Ini luar biasa. Al-Imam Az-Zarnuji selain memberikan sehat itu lewat terapi agama, cuman dia juga agak melupakan untuk mengingatkan kita sehat dengan cara yang apa? Dohir. Jadi secara medis, secara kesehatan. Nggak cuma udah tawakal aja deh apa? Baca Qurannya tiap malam nggak usah tidur. Nggak bisa juga. Yaitu pakai terapi dohir juga dipakai kesehatannya. Oleh karena itu dia bilang jagalah kesehatan dan hendaklah kita tahu walaupun maka dibilang di situ seharusnya setiap orang itu an yata'allama syai'an, mempelajari sesuatu walaupun nggak pinter banget, paling tidak standar hidup sehat itu kita tahu dari tip, dari kesehatan, dari ilmu kesehatan. Wa yatabarraku, dan juga hendaklah dia
mengambil berkah bil athari al-waridati fit tib, yaitu dari al-athar al-waridah, yaitu dari riwayat-riwayat yang ada dari ulama salaf dulu, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, dari sahabat atau dari hadis. Hendaklah dia ambil itu, mengambil berkah di dalam ilmu kesehatan. Yang alladzi jama'ahu, yang telah dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Abbas Al-Mustaghfiri, yang telah dikumpulkan oleh Imam Abdul Abbas Al-Mustaghfiri fi kitabihi al-musamma, di dalam kitabnya yang diberi nama Bitib bin Nabi alaihi salatu wassalam, yajiduhu man yatlubu, yaitu dengan cara hidup sehat cara Nabi, pengobatan cara Nabi, yang insya Allah kalau dia cari di situ insya Allah akan ada manfaat yang cukup banyak. Yajiduhu man yatlubu, insya Allah di situ buku yang bagus tentang kesehatan. Tapi wallah kita juga belum tahu sekarang ini dapat apa di matbu, apa dicetak apa tidak. Karena ini beliau waktu itu ngomong zaman itu. Nah kalau sekarang ini mesti dicari. Tapi alhamdulillah kita dapati banyak ya kitab-kitab tib An-Nabawi, cara sehat ala Nabi Muhammad SAW banyak di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, dan itu perlu diperhatikan. Jadi itulah yang disebutkan oleh al-muallif, dan dengan kalimat seperti tadi akhirnya beliau tutup dengan walhamdulillahi ala tamam wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad afdhalir rusuli al-kiram. Dan itulah yang beliau akhiri dengan ucapan alhamdulillah karena sudah sempurna pembahasan kitab ini, dan salawat serta salam atas Nabi Muhammad yang sangat mulia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi kita anggap kitab ini khatam, walaupun ya mungkin ada juga beberapa beberapa kalimat mungkin yang kita terlewat, tapi paling tidak kalau yang nggak pernah absen. Tapi kalau yang absen kayaknya bab ini belum kebaca, saya itu nggak absen karena yang seingat kita sudah dibaca semua. Ya mungkin ada yang kelewat, wallahu alam, tapi sudah dibaca. Nggak tahu berapa tahun nih kemarin. 3 tahun. Karena memang kita seling ya, tidak membaca ini terus, jadi seling. Dan alhamdulillah kita sudah khatam kitab Ta'lim Muta'alim. Tapi kalau mau dibaca lagi atau mungkin dari jamaah yang mengajar kitab ini kemudian ada yang kurang paham dari penjelasannya, juga tetap bisa ditanya lagi. Ini karena ini sangat manfaat terutama untuk ilmu tadiin, bagi pemula-pemula untuk belajar supaya tahu apa adab-adabnya di dalam belajar. Karena sekali lagi ini adalah adab di dalam menuntut ilmu biar bertambah berkah ilmunya. Dan ini kalau kita lihat tradisi ulama-ulama dulu ya, mungkin kita di masa kecil selalu belajar di kitab ini di pesantren sebagai adab. Walaupun sekarang nih ada yang nggak mau pakai ini, apalagi saudara kita yang baik Quran hadis nggak mau pakai kitab ini, karena makanya belajarnya nggak ada adab, biasa aja sama gurunya aja. Kan habis selesai taklim dipeluk kan dibopong aja begitu, kalimatnya nggak ada. Kalau di sini luar biasa ini adab, dan kita bisa merasakan bagaimana anak-anak yang belajar dengan ta'lim itu adabnya sangat berbeda. Ini ta'allamu al-adab qablal al-ilm, belajarlah adab sebelum kalian belajar ilmu. Semoga apa yang telah kita pelajari dari kitab Ta'lim Muta'alim ini Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya, dan Allah berikan keberkahan di dalamnya, dan semoga Allah SWT menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai jalan untuk mendapatkan ridho dan keselamatan kita, dan bukan menjadi jalan pencelakaan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa kita bahas kalau ada yang bertanya. Karena tadi ya, walaupun ini manfaat, nah seperti Rasul bilang itu kan dalam hadis yang panjang sekali itu, at-tahur syatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan. Kemudian apa? Wassalatu nur wasadaqatul burhan, sampai ada kalimat wal Qur'an hujjatun lak au hujjatun alaik. Wal Qur'anu hujjatun laka au hujjatun alaik. Quran itu bisa menjadi penyelamatmu dan juga menjadi pencelakamu. Begitu juga kita. Bisa menjadi penyelamat, bisa menjadi apa? Pencelaka. Penyelamat kalau kita baca, kita amali, walaupun nggak 100%, paling tidak lebih banyak kita amali. Tapi akan menjadi pencelaka kalau kita baca tapi kita nggak amalkan, padahal udah tahu tapi tidak diamalkan. Oleh karena itu insya Allah ini menjadi penyelamat kita. Mungkin ada yang bertanya berkaitan dengan bab ini. Jadi tahun depan
Insya Allah kita mulai baca kitab Nasa'i dan bukan apa? Durarul Bahiyah. Durarul Bahiyah, yaitu tentang Ahlul Bait. Yaitu kita seling tuh, seperti kata Habib Muhammad, kita baca Nasa'i ini sedikit, kemudian baca kitab ini sedikit, terus berjalan biar lebih apa? Jangan kalau tiga kitab kebanyakan lama itu, makanya kita dua itu insya Allah lebih cepat insya Allah. Terutama kita akan kejar di kitab Ad-Durar ya, Ad-Durar insya Allah. Baru-baru ini ada seorang pejabat, ada seorang